sahabat berproses. Selamat hari Selasa. Semoga di awal minggu ini kita semua baik-baik aja dan masih semangat untuk menjalani minggu ini. Oke, mungkin malam hari ini kita bakal ngobrolin prokrastinasi sama Kak Rati, tapi ditunggu sebentar ya. Halo semuanya, udah pada gabung, kita bakal ngobrolin prokrastinasi nih. Teman-teman udah pada tahu belum sih? Mungkin ada yang udah pernah dengar apa itu prokrastinasi? Nih ya teman-teman semua, mungkin kalau ada yang belum tahu, jadi ada penelitian yang mengatakan nih bahwa setidaknya setiap orang itu pernah menunda. Nah, ini ada setidaknya setiap orang pernah menunda pekerjaan dari jadwal yang telah mereka tentukan sekali atau lebih. Nah, 20% orangnya mengalami prokrastinasi kronis. Dan survei mengatakan sebanyak 80% mahasiswa seringkali menunda menyelesaikan tugas kuliah mereka. Oke, bener banget nih, ada Kak Roseana Sukmadewi, menunda-nunda waktu. Sebentar, ini ada Kak Ratih sudah hadir. Kita invite dulu. Teman-teman juga boleh banget nih kalau ada yang mau tanya-tanya seputar ini ya, prokrastinasi gitu. Boleh banget langsung aja ketikin di kolom komentar di bawah. Halo Kak Rati. Halo Kak Odega, selamat malam. Malam Kak. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik, sehat sentosa selama di sini. Kalau Olga sendiri Ya, gimana kabarnya Kak? sehat dong Kak. Lagi kita mau bahas prokrastinasi. Kayaknya seru banget nih Kak. Seru banget sebenarnya. Kompleks soalnya Kak, kompleks banget Iya, prokrastinasi itu. iya, sepertinya simple tapi itu cukup kompleks ya Kak ternyata ya. Banget banget. Oke, mungkin Kak Rati boleh dong perkenalkan dirinya dulu dan mungkin kesibukannya sekarang apa aja nih. Oke, halo selamat malam teman-teman semua. Nama aku Rati Damayanti. Sekarang aku lebih banyak, aku berprofesi sebagai psikolog dengan peminatan klinis gitu ya. Dan kayak keseharianku, kesibukanku saat ini lebih ke memberikan konseling secara online melalui beberapa platform dan juga tergabung di beberapa komunitas dan juga menjadi relawan HIMSI untuk penanganan psikologi, ya kayak relawan untuk konseling psikologi di lapas perempuan di kota saya di Mataram gitu sih beberapa kesibukan selama ini. Oh, berarti Kak Rati ini di Mataram ya, jauh juga Kak. Iya, makanya tadi aku sempat nanya kan sama Kak Olga, ini 19 WIB kan ya Kak, gitu. Karena aku pastiin sama zonaku juga gini jamnya. Hmm. Oke, berarti di sana masuknya apa nih Kak zona waktunya? Atau jam berapa Di tuh sini, sekarang? nah, sekarang di sini Wika. Jam 8 ya berarti ya. Cuma beda sejam aja. Oke, mungkin boleh nih Kak kita mulai. Mungkin ini nih, boleh Kak diceritain dong. Ini kan banyak ya orang yang melihat prokrastinasi itu sebagai tindakan yang malas atau nggak bertanggung jawab. Nah, sebenarnya prokrastinasi ini apa sih Kak? Gitu. Sama nggak sama malas gitu? Iya sih, kayaknya sering banget dikaitkan sama malas atau nggak bertanggung jawab ya, karena kegiatannya itu ya nunda-nunda sampai detik-detik terakhir gitu. Jadi tadi sepertinya aku sempat ada melihat ada yang komen gitu, kalau prokrastinasi itu adalah menunda-nunda waktu gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi prokrastinasi itu adalah sebuah perilaku yang bentuknya itu menunda-nunda pekerjaan gitu, menunda pekerjaan dalam artian mungkin saja yang seharusnya dikerjakan saat ini tapi tidak dikerjakan sekarang, atau dia menunda penyelesaiannya gitu, atau dia malah melakukan kegiatan lain yang lebih menyenangkan seperti nonton drakor atau seperti nonton YouTube atau seperti ngobrol sama teman-teman, jadi kayak mudah terdistraksi gitu.
Nah, yang bikin terkesan malas kali ya gitu karena kesannya karena menunda waktu, tidak fokus dalam bekerja, dan juga kesan karena kalau udah tidak bertanggung jawab karena pada dasarnya pada beberapa orang yang menunda-nunda pekerjaan ini kebanyakan jadi kayak miss dalam pengumpulan tugasnya yang seharusnya deadline-nya kapan malah molor beberapa hari gitu, yang harusnya selesai hari ini malah molornya sampai besok. Makanya mungkin dikaitkan dengan rasa tidak bertanggung jawab itu sendiri atau yang bisa kita bilang juga malas gitu. Cuma kalau kita lihat kalau dikaitkan bener-bener orang yang prokrastinasi itu artinya orang yang malas atau orang yang nggak bertanggung jawab, itu kayak kita terlalu simple minded banget gitu. Karena seperti yang tadi sempat kita bilang gitu ya Kak di awal gitu, karena prokrastinasi ini terkesan simpel tapi sangat kompleks karena ada banyak alasan sehingga mengapa seseorang itu melakukan prokrastinasi gitu. Bisa saja memang karena dia cemas, bisa saja memang karena dia merasa bisa mengerjakan di detik-detik terakhir, atau bisa saja dia lebih punya pemikiran yang the power of kepepet gitu. Jadi ada banyak pemicunya nih kenapa sih seseorang melakukan prokrastinasi. Jadi nggak bisa kita bilang, oh ini orangnya males, oh ini orangnya tidak bertanggung jawab karena dia prokrastinasi. Nggak bisa semudah itu. Tapi kita perlu tahu dulu nih secara lebih dalamnya kenapa sih atau alasan apa yang membuat orang itu melakukan prokrastinasi. Gitu. Oke, terus mungkin ini tadi udah disebutin panjang kali lebar gitu ya Kak penjelasannya. Mungkin penyebabnya banyak banget gitu. Malah mungkin tadi udah disebutin kecemasan atau mungkin rendahnya ini kayak menarik diri dari tugas gitu ya Kak. Karena mungkin menimbulkan frustasi gitu. Dia mungkin kurang memahami tugasnya itu apa. Jadi kayaknya nanti deh gitu ya Kak ya. Jadi malah menunda-nunda gitu. Nah, atau mungkin karena bisa jadi ini juga nggak sih Kak, karena mungkin dia tuh mencari kesenangan gitu. Mungkin tugasnya terlalu berat, akhirnya kayaknya drakor enak nih gitu, atau Netflix gitu ya Kak. Ya, kalau sekarang kayak Netflix ya. Ya, sebenarnya kalau kita punya dapat tugas nih, kan itu kalau kita dapat tugas apapun itu bentuknya, kan itu menjadi stres tersendiri gitu kan ya. Semua tugas itu atau semua situasi yang berada di sekitar kita itu akan menjadi stres. Cuma nggak tahu apakah stres ini berdampak positif atau berdampak negatif nih sama diri. Ketika seseorang menghadapi stres gitu, sehingga ketika seseorang sedang menghadapi stres itu yang respon biasanya paling awal terjadi itu adalah dia merasa tidak aman atau tidak nyaman terlebih dahulu nih. Biasanya karena stres ini atau tekanan ini kan sebuah situasi yang dianggap mengancam gitu. Yang dianggap mengancam sehingga secara refleks kita akan berupaya untuk menghindari rasa kecemasan tersebut gitu. Cuma menghindari kecemasan ini bisa beraneka macam banget caranya. Ada yang memilih langsung aja dikerjakan. Istilahnya kalau kayak orang Jawa bilang tuh kayak endang mari endang wes gitu kan. Segera dikerjakan, segera berakhir gitu. Ada juga yang memilih untuk seperti yang tadi Kak Olga bilang, mungkin dirasa terlalu susah gitu, dirasa terlalu berat nih tugasnya, jadinya nanti aja dulu deh, aku tarik charge energi dulu supaya lebih fresh nih dalam bekerja, jadi lebih bisa lebih fokus dalam kerjaannya. Ada juga yang seperti itu. Jadi yang paling pertama mungkin salah satu alasan kenapa seseorang melakukan prokrastinasi itu karena ada upaya untuk melindungi diri dari rasa ancaman gitu. Atau bisa juga mungkin seseorang biasanya sih prokrastinasi ini banyak dikaitkan sama kayak rasa tidak percaya dengan kemampuan dirinya atau self-estimasi rendah gitu ya. Tidak yakin akan bahwa dirinya mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Biasanya memang dikaitkan seperti itu. Nah, ini juga mungkin ada kaitannya dengan pandangan dirinya bahwa kalau dia melakukan tugas ini dengan kondisinya dia sekarang, dia akan gagal. Jadi ada rasa takut juga buat gagal. Gitu. Ada rasa takut buat gagal yang biasanya muncul di tipikal orang yang perfeksionis gitu. Cemas akan kegagalan, cemas akan masa depan yang tidak pasti. Jadi dia akan berusaha untuk menurunkan kecemasannya terlebih dahulu sebelum bekerja supaya lebih
lebih afdol, gitu, lebih fokus, lebih terjamin pekerjaannya jadi lebih bagus gitu daripada kondisinya dia yang sekarang. Jadi memang ada banyak banget uh, alasan kenapa seseorang melakukan prokrastinasi. Terlebih lagi prokrastinasi ini kan bentuknya lebih ke perilaku yang biasanya berpola gitu Kak. Jadi bisa saja seseorang ini melakukan prokrastinasi di bidang akademik, atau mungkin saja dia melakukan prokrastinasi di bidang yang lainnya juga, seperti kerjaan yang lain, kerjaan di rumah, suka nunda-nunda. Saya buat mandi aja ditunda dulu, bentar 3 menit lagi deh dipasin dulu. Ada juga ya kayak gitu. Atau ada juga yang untuk ngechat sama orang aja ditunda, antaran aja deh, kayak gitu. Ada banyak banget. Dan itu biasanya berpola nih Kak, kalau prokrastinasi itu. Kalau kita ngomongin masalah berpola, nggak bisa dilepas sama yang namanya juga prokrastinasi itu sebagai hasil belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Seperti kayak, mungkin saja nih ada seseorang yang secara tidak sengaja dia menunda pekerjaan dan hasilnya bagus. Tidak ada dapat kayak negatif punishment atau mendapatkan negatif respon dari orang sekitar, sehingga dalam pandangannya bahwa gak apa-apa kok ditunda, toh juga hasilnya bagus, tidak buruk-buruk banget kok, aku masih bisa bekerja dengan baik. Ya udah tancap ke saya lagi aja, nextnya dia ngelakuin lagi, prokrastinasi lagi gitu kan ya. Atau ada juga yang ngerasa kayak dia melakukan prokrastinasi nih, tapi dia sadar bahwa orang sekitarnya itu membantu dia, sehingga tugasnya tetap Kayak selesai. gimana tuh Kak? Oh, Mungkin lebih kayak ke, kalau kita bisa mikir mungkin ke pekerjaan yang di anak, atau misalnya kayak anak kecil gitu ya. Ketika dia selalu mendapatkan bantuan dari orang tuanya, dalam dan tugasnya tetap selalu selesai, dalam pandangannya secara nggak langsung dia jadi belajar bahwa walaupun aku kerjanya di belakang-belakang banget, tugasku tetap selesai karena ada orang-orang yang membantuku gitu. Jadi kayak ada mindsetnya juga dalam pikirannya dia bahwa nggak apa-apa telat, nggak apa-apa prokras, toh juga nanti bakal ada backup, aku bakalan aman gitu. Jadinya yang perilaku yang muncul adalah lanjut lagi prokrasnya, tunda lagi. Kalau di kantor mungkin kayak nggak apa-apa, ini pekerjaannya masih nggak kelar nih, karena ada teman-teman yang lain bakal backup gitu. Karena biasanya kan kalau kantornya kerjanya tim ya, jadi tentunya bakal ada yang saling membackup satu sama lain. Ketika ada yang saling membackup satu sama lain, dia bisa aja berpikiran bahwa ya kayak tadi lagi gitu, masih ada yang lain yang akan membantuku sehingga aku akan aman. Ya udah nggak apa-apa, lanjut aja prokras. Gitu. Mungkin dia mendapatkan respon positif yang berupa hal tersebut sehingga mengeluarkan perilakunya untuk melakukan prokras tersebut, sehingga prokrastinasi ini jadi berulang dan berpola secara terus-menerus seperti itu. Jadi kayak cukup kompleks gitu sih Kak kalau ngomongin masalah prokras. Oke, berarti tadi anak kecil juga bisa gitu ya Kak, dari lingkungan sekitar mungkin, terus dia langsung jadi belajar, terus nangkepnya kayaknya nggak apa-apa deh kalau misalnya ditunda-tunda gitu, atau tugasnya di entar-entarin aja juga lama-lama selesai kok, dibantuin orang tua gitu kan mungkin ya Kak ya. Oke, berarti itu bisa ada pengaruh ke pola pikir. Nah, sebenarnya itu yang salah di mananya sih Kak? Kalau kita ngomongin gimana salah, kompleks juga ya gitu ya, karena ada yang, kalau balik lagi, pikiran, perasaan, sama perilaku dan lingkungan itu kan saling connected satu sama lain ya. Jadi ketika ada stresor atau sumber stres itu muncul, biasanya itu kan kita akan melakukan penilaian terhadap sumber stres tersebut. Pertama, kita mikir dulu, kita mampu nggak sih menghadapi masalah ini? Atau mungkin yang paling pertama yang kita pikirkan adalah situasi ini mengancam apa tidak. Ketika kita berpikir, ini situasinya tidak terlalu mengancam atau situasinya mengancam gitu ya, kita berpikir yang selanjutnya adalah, kita bisa nggak handle ini? Gitu. Ketika kita udah mikirnya, aku nggak bisa nih handle ini, ya kan? Itu akan memunculkan emosi tertentu. Ada yang emosi takut, ada yang emosi cemas, ada yang emosi gugup, kayak ya cemas jatuhnya ya, emosi takut, cemas gitu, atau lain. Itu akan memunculkan emosi tertentu gitu. Ketika ada emosi sesuatu itu muncul,
emosi ini akan mendorong seseorang melakukan perilaku untuk menurunkan kadar emosi tersebut gitu ya. Kalau emosi takutnya terlalu tinggi, kita pasti akan berupaya untuk menurunkan rasa takut itu, gitu kan. Itu refleks dan itu lumrah banget dilakukan oleh semua orang gitu. Ketika kita sudah merasa sesuatu, kita akan terpacu untuk melakukan sebuah tindakan yang bisa saja itu kita maju menghadapi masalah tersebut. Kalau kita punya mindset bahwa masalah ini masih bisa aku handle, tancap gas. Atau mungkin juga, masalah ini nggak bisa aku handle secara langsung, kita kayak mungkin aja memilih untuk mundur terlebih dahulu untuk menenangkan diri gitu. Nggak bisa dipungkiri juga lingkungan akan berpengaruh terhadap bagaimana cara kita berpikir terhadap sumber masalah tersebut gitu. Jadi kalau kita melihat dia mana yang salah, memang mungkin akan terlihat bahwa ini mindsetnya nih yang perlu diubah terlebih dahulu, karena mindset itu, pemikiran itulah yang mendorong adanya emosi tertentu, yang pada akhirnya emosi itu akan mendorong munculnya sebuah perilaku tersebut gitu kan ya, memunculkan perilaku prokrastinasi. Jadi mungkin bisa ditarik, lihat dulu nih, mungkin pemikirannya yang salah. Tapi kalau kita ngomongin pikirannya yang salah, tidak serta-merta seperti itu juga, karena ada kaitan antara lingkungan, diri, terus pengalaman masa lalu, dan itu akan cukup kompleks untuk dilihat gitu. Seperti itu. Jadi memang perlu berhati-hati banget buat melihat di mana sih sebenarnya titik permasalahannya gitu. Oke. Cukup kompleks ya Kak, ini terkait pola pikir, baru satu topik nih. Oke, mungkin nah gimana berarti untuk mengatasi dari prokrastinasi sendiri, mungkin nggak sih Kak perlu tahu sumbernya dulu gitu, masalahnya nih dari mana sih gitu, atau mungkin kita bisa kenali polanya dulu gitu ya Kak, kok kayaknya tiap ngerjain tugas tuh prokras, tapi kalau ngerjain yang lainnya aman-aman aja kok, atau mungkin pada satu mata kuliah tertentu kalau untuk yang kuliah gitu ya Kak, atau mungkin malah biasanya jadi momok itu adalah skripsi. Nah itu tuh kayaknya terlalu jauh gitu di awang-awang, kayaknya skripsi itu apa gitu, jadi jatuhnya pada nunda-nunda gitu ya Kak ya. Perlu banget, aku setuju juga sama yang Kak Olga tadi bilang, perlu banget untuk tahu polanya ini seperti apa, perlu banget tahu apakah perilaku prokrastinasi ini hanya di satu situasi saja, apa ada di situasi-situasi yang lain. Kalau di situasi yang lain kita merasa, kayaknya ini nggak terlalu prokras kok, aku bisa bekerja dengan lebih langsung dan lebih cepat gitu daripada pekerjaan yang satunya gitu kan. Jadi kan pertanyaan nih, apakah momok dari pekerjaan A atau tugas A itu semenyeramkan apa? Momoknya seperti apa? Apa yang membuat takut? Apa yang membuat cemas? Apa yang membuat tidak nyaman dari situasi tersebut gitu, sehingga kita berpikir kayak, kok di tugas-tugas yang lain malah santai-santai aja, lebih bisa gitu. Jadi memang perlu banget buat dilihat polanya seperti apa, terus apakah ada situasi yang berbeda antara dua tugas ini yang membuat kita memilih untuk yang di tugas A jadi prokras, yang tugas B jadi biasa aja kayak gitu. Nah kalau pada faktor yang misalnya gini Kak, dia masih merasa kayaknya masih punya banyak waktu deh gitu. Nah itu gimana tuh Kak cara mengatasinya? Oke. Iya ada sih yang kayak gitu. Dalam artinya mungkin memang kayak kesannya kita perlu, kalau yang kayak gini kita perlu lihat dulu nih ya. Kalau yang dia punya pandangan bahwa waktuku masih banyak sehingga aku masih bisa mengerjakan tugas yang lain. Biasanya kayak gitu kan ya. Jadinya santai-santai aja gitu. Mungkin saja memang dia memiliki self-esteem dan self-efficacy yang bagus dalam mengerjakan tugas. Dalam artian dia bisa memetakan, tugas yang A bisa kelar dalam waktu 5 menit. Dan aku punya power, aku punya kayak resource, sumber daya aku mumpuni nih untuk nyelesain selama itu. Berarti kan itu nggak termasuk prokrastinasi. Tapi kalau dia pandangannya, iya tugasnya bisa kelar 5 menit, tapi di 5 menit pekerjaannya dia nggak ngerjain. Nah itu baru masuk ke prokras gitu kan ya. Jadi kita perlu lihat dulu apakah kalau dia memang
memiliki waktu yang panjang, kita perlu lihat apakah ada pikiran yang irasional yang berada dalam pikirannya dia sehingga dia punya pemikiran tersebut, atau mungkinkah dia ada perasaan negatif seperti takut atau cemas itu sendiri gitu kan ya. Karena seperti yang tadi kita bilang gitu, perlu berhati-hati banget nentuin apakah nih orang bener-bener prokrastinasi, apa time manajemennya yang bagus, apa dia memang konsisten dalam mengerjakan tugas. Dalam artian dia punya pandangan bahwa oh, yang penting dalam diriku itu bukanlah seberapa banyak aku bisa ngerjain tugasnya, tetapi aku bisa mengerjakan tugas yang penting di saatnya gitu. Sehingga kan kalau bukan di masa bukan di jadwalnya dia mengerjakan tugas, dia bisa mengerjakan kegiatan yang lainnya gitu. Dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang lainnya gitu. Jadi perlu berhati-hati sekali melihat apakah perilaku yang dilakukan seseorang ini memang karena dia prokras, karena pikiran negatifnya, dengan irrational belief-nya, dengan perasaan tidak nyamannya, atau memang karena dia time manajemennya oke, dan dia punya self esteem yang oke. Tuh. Nah, kalau dia udah mulai kayak, oh aku masih punya jadwal yang banyak nih, tapi tetap aja dia prokrastinasi ya gitu ya, tetap aja dia kerjanya nggak selesai. Nah, itu baru kita perlu lihat apa sih yang bikin dia ngerasa yakin bahwa dia bisa menyelesaikan pekerjaannya sebelum dia postpone atau menunda pekerjaannya itu sendiri gitu. Kita perlu tahu dulu pikirannya dia sebelum dia menunda pekerjaan itu apa gitu, supaya kita bisa melihat bahwa emang ini ada masalah di emang cara berpikirnya yang nggak oke, atau memang secara emosinya yang tidak oke juga kayak gitu, atau memang dia berpola nih, atau memang ada kegiatan yang lain ternyata dia terdistraksi untuk kegiatan yang lainnya seperti itu, atau dia tidak bisa membuat prioritas pekerjaan dengan baik gitu. Seperti itu, Kak. Oke, Kak. Nah, mungkin ada nggak sih, Kak, batasan yang jelas gitu antara prokras dengan nggak prokras gitu? Kayak yang tadi kan mungkin, oh mungkin dia termasuknya yang manajemennya oke, berarti dia nggak termasuk yang prokras gitu kan, Kak? Nah, ini sebenarnya batasan-batasan apa aja sih yang bisa dikategorikan di dalam prokrastinasi? Kategori yang dimana kayaknya perlu yang dilihat itu kayak gini, Kak. Ini perlu berhati-hati banget sih ya, karena kita bisa tahu seseorang itu melakukan prokrastinasi. Prokrastinasi ini kan salah satu bentuk perilaku self-sabotage ya, atau sabotase diri. Dalam artian yang seharusnya kita tahu kalau kita ngelakuin itu nggak baik, tetapi kita tetap ngelakuin kayak gitu. Itu adalah salah satu perilaku sabotase diri. Kita bisa melihat kadar kita melakukan prokrastinasi itu sudah parah banget apa tidak, atau masih dalam batas yang karena time management yang baik. Itu pertama kita perlu melihat konsekuensi yang kita rasakan. Apakah kita merasa nyaman dengan tindakan tersebut? Ada rasa guilty nggak, atau ada rasa bersalah nggak ketika kita menunda pekerjaan? Gitu. Apakah kita merasa guilty, merasa bersalah, atau merasa cemas nggak sih karena menunda pekerjaan tersebut? Atau memang karena kita sudah membuat action planningnya seperti A, B, C, D, E, tapi ada satu ya kita sudah membuat planning A, B, C, D, E gitu kan ya, dan kita merasa nyaman-nyaman aja gitu, jadi kita sudah punya jadwal yang deadline yang pas gitu kan ya. Jadi kita perlu lihat dulu apakah batas prokrastinasi sama batas time management yang bagus itu, apakah kita merasa nyaman dengan tindakan yang kita lakuin, apakah ada pikiran-pikiran negatif yang kita dengarkan dan kita terima dalam pikiran kita sendiri gitu ya. Apakah kayak kita malah jadi setelah melakukan tindakan A, kita jadi ngerasa kayak, oh kamu kok seharusnya jangan kayak gitu, kamu masih bisa, seharusnya tuh kamu punya waktu yang kosong di A, harusnya kamu kerjain di situ. Itu kan jadi kayak bumerang sendiri gitu, jadi berulang lagi emosi pikirannya itu masuk lagi ke dalam diri kayak gitu. Jadi memang kita bisa melihat prokrastinasi ini biasanya memang ada kaitannya sama pikiran negatif, perasaan negatif yang muncul, perasaan bersalah, atau perasaan yang tidak nyaman yang dimunculkan akibat dari perilaku menunda-nunda pekerjaan ini. Oke, berarti batasannya di situ ya, Kak?
kalau ada perasaan bersalah atau mungkin kayaknya ini tuh sebenarnya nggak bener gitu, tapi kita masih tetap ngelakuin. Nah itu mungkin bisa jadi masuknya yang prokrastinasi gitu ya kak. Bisa menjadi Oh, kayak salah satu tanda gitu ya. oke, mungkin apakah ada kecenderungan dari kepribadian tertentu kak yang dapat menyebabkan prokrastinasi? Kayak tadi sempat disebut perfeksionis, nah itu kayak gimana tuh kak? Um, Kompleks ya kalau ngomongin kepribadian karena uh, ke, maksudnya kayak balik lagi kalau kita ngomongin perilaku A terus perilaku prokrastinasi ini kita nggak bisa melihat hanya dari kepribadian A saja, maksudnya hanya dari kepribadian saja, tapi ada kaitan sama lingkungannya gitu kan ya. Secara penelitian yang pernah aku baca sih memang tipikal orang-orang yang cenderung jadi kalau dari beberapa penelitian itu ada yang salah satunya tuh mereka nyebutnya Big Five personality. Dari Big Five itu salah satunya itu ada yang neuroticism. Nah, neuroticism ini memang uh, karakteristiknya memang mereka lebih cenderung sensitif dengan situasi-situasi yang membuatnya merasa cemas gitu. Dan secara penelitian juga perfeksionis gitu. Uh, Neuroticism itu berasosiasi dengan perfectionism gitu karena ada rasa kecemasannya itu sendiri kan. Dia sensitif dengan rasa cemasnya dan dia sensitif dengan rasa takutnya, sensitif dengan rasa ancaman gitu ya. Ketika seseorang yang memiliki perfectionism gitu ya, dalam mindsetnya kan bukan soal perfectionismnya yang kita bukan perfectionismenya yang menjadi utama gitu, tetapi rasa takut akan kegagalan, rasa takut akan judgement dari orang lain yang membuatnya menjadi melakukan segala upaya untuk terlihat sempurna gitu, sehingga dia berupaya untuk melindungi dirinya sendiri dari rasa yang terancam itu. Nah, orang-orang yang prokrastinasi dia punya ada yang prokrastinasinya karena rasa cemas ya gitu, dia cenderung berpandangan bahwa kalau dia ngelakuin itu saat ini, dia merasa nggak percaya diri sama kemampuannya sehingga kemungkinan untuk gagalnya jadi semakin besar gitu. Ketika dia punya pandangan bahwa kemungkinanku untuk gagal itu lebih besar daripada kemungkinanku untuk sukses, maka dia akan berupaya gimana caranya untuk menyempurnakan tindakannya. Ketika dia menyempurnakan tindakannya, dia akan terfokus pada persiapan. Dia akan mempersiapkan A sampai C sampai Z sampai akhir dengan upaya supaya sebagai upaya dia untuk menjadi sempurna dalam pemikirannya dia. Nah, ini yang membuat orang-orang jadi sulit untuk bekerja dengan cepat karena lebih berfokus pada rasa takutnya sendiri, berfokus pada persiapan di awal tapi nggak dikerjain, nggak segera dikerjakan. Itu yang membuat jadi kayak prokrastinasi banget nih orang kayak gitu. Jadi memang tipikal yang pencemas itu cenderung lebih rentan untuk memiliki perilaku prokrastinasi dalam penyelesaian tugas gitu. Oh, berarti kalau misalnya tipe pencemasnya agak susah, berarti ini ya Kak, jangan-jangan nanti malah jadi ini nih, buat alasan, oh aku tipe yang pencemas, jadinya ya wajar dong kalau misalnya aku ini, nggak bisa juga ya Kak harusnya. Bisa juga gitu, karena kalau udah tahu dirinya pencemas, berarti kan dia berupaya untuk, karena balik lagi, nggak cuma pencemasnya, rasa cemasnya itu yang muncul, tapi dia juga punya pandangan, selagi dia memiliki resources, atau sumber daya yang mumpuni nih buat nyelesain permasalahannya, berarti kan masih bisa untuk bekerja dengan dia sudah tahu gimana caranya untuk menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu tanpa menyakiti dirinya sendiri gitu. Dia jadi bisa membuat prioritas pekerjaannya, membuat planning kegiatannya dengan lebih tertata daripada orang yang cemas, terus dia merasa tidak mampu, terus dia tidak ingin untuk reach out kepada orang lain gitu, untuk reach out mencari bantuan kepada orang lain untuk membantu dia menyelesaikan permasalahannya, bukan orang lain itu yang menyelesaikan permasalahannya gitu ya, tetapi membantu dirinya untuk bisa engage dalam pekerjaannya sehingga dia lebih bisa untuk mengerjakan tugasnya dengan lebih baik lagi
gitu. Oke, tadi juga sempat disebut ini Mbak, ada kaitannya nih prokrastinasi dengan regulasi dalam diri. Nah itu gimana tuh Mbak? Gimana? Ya. Uh, Jadi kayak karena gini mungkin kali ya, karena uh, regulasi diri itu kan gimana kita bisa mengelola tekanan, maksudnya mengelola diri supaya pekerjaan yang kita kerjakan itu tidak istilahnya tidak buruk gitu kan ya, dalam konteksnya seperti itu, dalam konteks pekerjaan ya, maksudnya kita tetap bisa bekerja dengan maksimal meskipun berada di bawah tekanan yang sebagaimanapun gitu, kita bisa mengelola diri kita dengan lebih baik lagi. Nah, prokrastinasi ini menjadi salah satu cara untuk orang-orang mengelola dirinya, mengelola pemikiran, mengelola perasaannya sendiri. Jadi salah satu cara penyelesaian masalah gitu kan ya. Karena dia orang-orang yang prokrastinasi ini kan cenderungnya mereka mengalihkan fokus mereka dari tugas utama karena mereka merasa cemas pada fokus utama itu dengan mencari kegiatan-kegiatan lain yang lebih menyenangkan supaya dia lebih fokus, lebih fresh lagi pemikirannya. Nah, tindakan ini bisa menjadi salah satu bentuk regulasi emosinya, regulasi dirinya gitu. Nah, apakah regulasi diri ini baik atau tepat? Balik lagi gitu, respon apa yang diterima dari dalam dirinya gitu kan? Apakah ketika dia menunda pekerjaan itu dia tambah merasa cemas? Atau ketika dia menunda permasalahan tersebut atau menunda pekerjaan tersebut, dia merasa lebih termotivasi untuk mengerjakan tugasnya, lebih fokus gitu. Jadi ada kaitannya memang sama regulasi diri karena prokrastinasi ini menjadi salah satu cara yang sering dilakukan orang-orang untuk meregulasi dirinya sendiri ketika merasa stres di bawah tekanan pekerjaan. Gitu. Oke Mbak. Bentar. Jadi Kak, hati-hati Kak. Iya, iya Kak. Oke, siap. Nah, oke, berarti itu tadi ada hubungannya juga ya Kak dengan regulasi diri. Tapi sebenarnya itu adalah gimana cara kita akhirnya melihat lagi ke dalam diri untuk melakukan cara mengatasinya gitu ya Kak ya? Betul sekali. Mungkin kalau tadi udah sempat dibilang tuh Kak, ada hubungannya dengan pola asuh. Nah, terus gimana caranya sih biar kita tuh, maksudnya orang tua gitu yang punya anak-anak tuh biar akhirnya nggak jadi prokrastinasi gitu Kak, anaknya nanti. Karena balik lagi ya, prokrastinasi kan dipelajari nih, dan rumah itu adalah orang tua adalah sekolah pertamanya si anak gitu ya. Memang kalau tadi aku sempat juga nyari beberapa riset gitu terkait dengan bagaimana pola asuh pada kecenderungan anak melakukan prokrastinasi, khususnya di prokrastinasi akademik, di yang masalah sekolah gitu kan ya. Secara riset memang ada kaitannya nih antara pola asuh sama tindakan prokrastinasi. Kaitannya kayak gimana? Jadi kan orang tua, tipikal atau parenting style-nya orang tua kan bisa beda-beda. Ada yang demokratis, ada yang memanjakan, ada yang mengabaikan, ada yang otoriter gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat secara, tadi aku sempat baca juga gitu, orang tua yang cenderung menerapkan atau dominan menerapkan sistem yang otoriter atau istilahnya pengawasannya kuat, set standarnya itu tinggi, dan tanpa melihat kebutuhan anak, memang cenderung anak-anaknya jadi malah cenderung untuk prokrastinasi. Karena kalau mungkin ada beberapa orang tua yang kayak gini ya, orang tua standar setnya tuh tinggi gitu. Nah, dia tidak melihat atau mungkin kurang peka terhadap kebutuhannya si anak, bahwa anaknya ini belum bisa sampai di standarnya si orang tua, sehingga kan orang tua yang berpikirnya lebih rasional gitu, mereka akan berpikir, oh oke, standarnya kita turunin dulu sesuai dengan tumbuh kembang anak gitu. Tapi ini orang tuanya enggak, orang tua bakalan tetap di standarnya itu gitu. Nah,
anaknya jadi apa sih namanya, anaknya belum bisa memenuhi standarnya orang tuanya jadi gregetan. Orang tuanya gregetan, si anaknya, si pekerjaan si anaknya malah dikerjakan sama orang tua. Biasanya nih kalau udah di sekolah gitu ya, orang tua ngerasa kayak, aduh aku tuh nggak kelihatan sama anakku karena dia tuh nggak bisa-bisa. Kamu tuh seharusnya bla 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 gitu kan ya. Jadi malah bukan anaknya yang bekerja, tetapi malah orang tuanya yang bekerja. Karena standarnya tinggi mungkin di situ. Dan orang tua tidak bisa menerima kondisi anak. Bukan tidak bisa ya, sulit menerima kondisi anak yang masih belum memenuhi standar tersebut gitu. Nah, ketika anak, pekerjaan-pekerjaan anak lebih banyak dikerjakan oleh orang tua, secara tidak langsung anak jadi belajar di situ bahwa nggak apa-apa kerjaanku nggak selesai karena akan ada orang yang membackup. Jadi dia sense atau rasa keterlibatannya dalam tugas itu jadi minim gitu. Jadi seolah-olah yang bekerja itu hanyalah orang tuanya gitu. Lain cerita ketika orang tua memilih cenderung atau dominan memiliki pola asuh yang demokratis, yang bisa set standarnya itu bisa manusiawi gitu ya, bukan manusiawi ya bahasanya, tapi yang bisa lebih bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak gitu ya, dengan kondisi anak, dan lebih memberikan anak kesempatan untuk mengerjakan tugasnya secara mandiri. Itu akan menumbuhkan rasa keterlibatan anak di dalam tugas, dan rasa tanggung jawab itu akan muncul gitu, sehingga anak pun jadi lebih memiliki kayak, oh ya ini tugasku, aku perlu selesaiin dengan caraku sendiri, dan itu memunculkan kayak self esteem, memunculkan atau keyakinan dirinya bahwa dia mampu mengerjakan tugasnya gitu. Dan juga orang tua bisa saja, dan juga ini terkait dengan bagaimana orang tua menetapkan kayak aturan-aturan waktu, batas dia mengerjakan tugasnya atau batas pengumpulan tugasnya. Apakah orang tua bisa bisa konsisten dengan hal tersebut gitu kan ya. Ada orang tua yang mungkin ketika si anak bisa menyelesaikan tugasnya secara on time dapat reward, tapi besoknya ketika dia bisa on time lagi malah nggak dapat reward. Dan ketika berikutnya dia ngelakuin menyelesaikan tugasnya secara on time lagi, dia dapat reward gitu kan ya. Jadi kan itu nggak konsisten itu antara orang tua terkait dengan pemberian reward dan punishment. Itu juga bisa mempengaruhi anak dengan bagaimana pandangannya dia atau rasa keberhasilan yang dimilikinya karena dia berhasil menyelesaikan tugasnya gitu dengan tepat waktu. Jadi itu juga bisa melatih anak tidak hanya untuk rasa memiliki tugas, gitu, tetapi juga si anak jadi tahu bahwa oh kalau menyelesaikan tugas dengan tepat waktu ini loh rewardnya gitu. Ini loh punishment-nya kalau tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini loh punishment-nya kalau menyelesaikan tugasnya itu dekat-dekat akhir kayak gitu. Jadi orang tua berpengaruh banget terhadap bagaimana anak berpandangan terkait dengan tugas-tugas yang dimilikinya. Gitu. Dan juga tidak bisa dipungkiri orang tua juga bisa menjadi stresor bagi anak atau sumber kecemasan si anak gitu. Kalau kita bayangin kalau orang tuanya otoriter dalam artian standarnya tinggi banget nih, dan orang tuanya memacu, kamu tuh harus kerjanya tuh dengan standar itu gitu. Dan orang tua tidak menerima kondisi anak yang masih membutuhkan waktu untuk belajar gitu kan ya. Sehingga kan anak jadi merasa cemas juga nih sama sumber stresor gitu, menjadi cemas dengan sumber stresnya itu. Sehingga anak akan berusaha berlatih menghindari sumber stresnya gitu ya, secara refleks menghindari dulu untuk menenangkan dirinya sebelum dia bekerja gitu. Secara nggak langsung kan itu jadi dia berlatih untuk prokrastinasi, menunda pekerjaan juga. Tetapi kalau orang tua bisa mengenali kayak menurunkan tingkat stresornya, menurunkan tingkat standarnya tersebut, anak jadi lebih berusaha untuk menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu tersebut. Jadi memang orang tua berpengaruh banget ke sense anak dalam mengerjakan tugas gitu. Progres nggak nih anak gitu. Cuma memang nggak bisa kayak, oh Pak, kamu hanya pola asuh aja gitu. Kita perlu melihat
situasi yang lain atau kondisi-kondisi yang lain gitu. Oke, berarti sangat berpengaruh banget ya Kak. Apalagi mungkin orang tuanya yang perfeksionis gitu, malah nanti bisa jadi nurun ke anaknya juga gitu. Dan benar Mm-mm. banget tadi kalau anak memang harus mungkin dari tugas-tugas kecil dia dipercaya dulu nih, dia punya jadi punya tanggung jawab, terus dia harus bisa merasakan yang namanya keberhasilan dulu gitu ya Kak, biar punya kepercayaan diri dan self esteem tadi kayak yang tadi udah disebutin sama Kak Ratih gitu. Setuju banget aku juga sama Kak Olga. Oke, nah terus gimana nih Kak caranya mengatasi atau mungkin bisa nggak sih prokrastinasi ini langsung di-cut gitu atau dihilangkan di dalam diri kita? Apalagi yang udah kronis, nah itu gimana tuh Kak? Kalau dibilang langsung, gak selangsung kayak Hideo Ojimi ya gitu. Kayak itu mujizat banget. Aku juga mau kalau kayak gitu. Cuma memang karena balik lagi prokrastinasi ini kan kebiasaan ya. Dimana kebiasaan itu bisa diubah. Mungkin dihilangkan secara 100% itu tergantung dari orangnya masing-masing. Tapi memang bisa diubah gitu. Dalam artinya mungkin dari yang 5 pekerjaan itu dia semuanya prokras, dia bisa menurunkan intensitasnya jadi 3 dulu, jadi 2, atau lama-lama jadi 1, sehingga dia lebih bisa menyelesaikan tugas atau mengerjakan tugasnya dengan lebih tertata lagi gitu. Itu bisa banget malah. Cuma balik lagi, manusia itu kan belajar dan berproses sekian tahun gitu. Dari zaman dia masih bayi di dalam kandungan sampai dia umur sekarang, mungkin kalau aku pribadi aku menuju 26 tahun. 26 tahun tumbuh dengan diriku yang prokrastinasi terus nih, misal ya. Walaupun kadang memang aku juga prokrastinasi sih gitu. Dalam waktu 26 tahun aku punya mindset bahwa prokrastinasi itu adalah hal yang nggak masalah selagi pekerjaanku kelar gitu kan ya. Tetapi kalau mindsetku seperti itu tetapi malah membuatku jadi kayak kurang tidur, jadi marah-marah terus, hubungan sama sosialnya nggak bagus, kan itu juga nggak bagus ya. Untuk merubah polaku yang selama 26 tahun ini kan butuh effort juga yang besar. Itu butuh effort, sehingga bisa, tapi perlu proses, dan itu step by step banget gitu. Dalam artian tidak bisa langsung hilang sama sekali gitu. Nah, yang perlu bisa kita lakukan adalah ketika kita ingin merubah perilaku prokrastinasi gitu ya, kita perlu tahu dulu pertama balik lagi pada situasi apa sih kita melakukan prokrastinasi, sumber tugasnya dari siapa, pada saat kapan kita merasa lebih prokrastinasi daripada situasi yang lainnya, atau kita mendapatkan tugas dari siapa, jadi gitu, atau dalam tugasnya tugas terkait apa gitu kan. Kita perlu tahu dulu, kita perlu kenali di situasi seperti apa kita melakukan prokrastinasi. Ketika kita mengenali situasi apa kita melakukan prokrastinasi, kita perlu mengenali juga pikiran perasaan kita pada saat itu seperti apa. Apakah ada pikiran yang mengganggu? Apakah ada perasaan yang tidak nyaman? Apakah kita berpikir bahwa oh ini karena aku merasa aku lebih kreatif ketika menunda pekerjaan gitu kan, mungkin ada yang merasa seperti itu, the power of kepepet gitu kan ya. Ada yang berpikir seperti itu, sehingga kita perlu kenali lagi apakah itu valid nggak sih pemikiran tersebut. Itu valid nggak sih? Apakah memang hanya di situasi itu aja kita lebih kreatif? Adakah situasi-situasi lain yang kita bisa, yang spare waktunya bisa lebih luas, lebih panjang, dan kita tetap bisa berpikir kreatif tanpa membuat kita merasa tertekan? Atau ada nggak sih situasi lain yang kita nggak terlalu prokrastinasi nih, atau prokrastinasinya kita bisa mengerjakan tugas dengan cepat gitu? Kalau ada, pada situasi tersebut, tindakan apa nih yang kita lakukan? Nah, kira-kira tindakan yang kita lakukan di saat kita tidak prokrastinasi itu bisa kita terapkan nggak di situasi-situasi yang cenderung membuat kita jadi lebih banyak prokrastinasinya? Jadi kita kenali dulu nih, kapan kita melakukan prokras, kapan tidak melakukan prokras. Di situasi kita tidak melakukan prokras, tindakan apa aja yang kita lakukan, dan itu kita tanya lagi sama diri sendiri, itu bisa diterapkan nggak sama ketika kita menghadapi situasi yang
mengancam dan membuat kita lebih cenderung prokrastinasi gitu. Ketika kita sudah mengenali dua situasi tersebut, kita kenali dulu nih values-nya kita apa. Values kita dalam bekerja itu apa. Mungkin yang sebelumnya itu adalah bekerja di mepet-mepet akhir supaya lebih kreatif, mungkin bisa dirubah lagi nih gitu. Apakah pemikiran itu masih bisa kita ubah nggak gitu? Mungkin pikirannya atau values-nya diubah menjadi, oh yang penting aku kerjanya konsisten gitu. Konsisten bukan berarti yang mengerjakan banyak hal di satu bukan yang penting produktif dan konsisten. Produktif bukan berarti kita mengerjakan banyak hal pada satu waktu gitu kan. Itu juga tidak baik juga gitu kan ya. Tapi kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang penting. Jadi kita kenali juga values-nya kita gitu. Setelah kita mengenali values, kita bikin goals yang relate sama values-nya kita. Yang realistis tentunya. Gitu. Jangan sampai yang awalnya mau bekerja kayak awalnya yang tidak pernah melakukan apapun sama sekali menjadi mau melakukan 100 hal di saat yang bersamaan, kan itu nggak realistis dengan kondisi kita saat ini. Jadi kita bikin goal setting yang realistik dan sesuai dengan values-nya gitu. Dan karena prokrastinasi ini relate banget sama yang namanya kecemasan gitu ya, maka perlu kita sadari kalau memang si prokrastinasi ini karena kita merasa cemas, kita coba dulu nih buat relaksasi terlebih dahulu. Kasih waktu. Jangan sampai relaksasinya keterusan dari yang relaksasi nafas, terus relaksasi makan, terus relaksasi drakor, belum lagi karaoke, belum lagi ngobrol, belum lagi yang lain gitu kan ya. Itu yang bakalan membuat kita tetap akan prokrastinasi gitu. Self-care perlu, tetapi kita perlu batasi juga. Jangan sampai self-care ini yang membuat kita malah jadi prokrastinasi. Dengan pandangan bahwa aku perlu relaksasi terlebih dahulu, gitu. Betul, kita perlu relaksasi, tetapi ada spare waktunya, jangan sampai kelamaan juga, gitu. Supaya pekerjaannya tetap terselesaikan, gitu. Kemudian, selain relaksasi, kita perlu ingat banget bahwa pekerjaan itu, atau hidup kita dalam waktu 24 jam itu, tidak hanya soal pekerjaan, tetapi juga ada banyak hal yang bisa kita lakukan seperti istirahat yang cukup gitu kan, pekerjaan, terus hobi, mengerjakan hobi, terus mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sosial, yang memenuhi kebutuhan sosial kita. Jadi buatlah agenda gitu ya, buatlah agenda, bisa agenda harian atau agenda mingguan gitu, yang memenuhi atau bisa istilahnya kayak memenuhi kebutuhan kita pada beberapa aspek tersebut gitu. Jangan sampai kita fokus pada pekerjaan atau fokus pada hobi sehingga itu membuat pekerjaannya aspek-aspek yang lainnya malah terbengkalai gitu. Jadi berusaha untuk membuat skala prioritas juga gitu. Jadi kita bisa menentukan seberapa penting kegiatan tersebut, seberapa urgensi, seberapa genting kegiatan atau pekerjaan tersebut untuk kita kerjakan. Dari kita mengenali skala prioritasnya, kita jadi lebih mudah untuk menentukan tindakan yang mana yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Dan kita lebih mudah untuk menyusun planning kita selanjutnya. Gitu. Oke, mungkin aku recap lagi ya Mbak. Tadi ada kenali dulu nih di sumber yang apa yang bikin kita prokras gitu kan tadi Mbak. Terus betul. juga pada saat kapan kita udah muncul nih kayaknya udah mau prokras gitu kan, kok mulai cari-cari alasan gitu kan Mbak. Terus juga terkait apa, mungkin ada tugas-tugas tertentu yang bikin kita kayaknya aduh males banget ngerjain ini, satu tuh susah banget gitu. Atau mungkin kita bisa menyadari pikiran atau perasaan yang muncul saat itu dan kita kenali sebenarnya itu perasaannya realistis atau valid nggak sih gitu ya Mbak. Betul. Terus juga ada situasi lain nggak yang bikin kita nggak terlalu tertekan, mungkin sebagai pembanding gitu ya Mbak. Nah nanti mungkin dari situ baru kita bisa coba nih cara yang ini berhasil, mungkin kita bisa coba terapin di kalau misalnya kita udah mulai prokras gitu. Terus juga kenali values-nya kita, yang penting ya yang menurut kita sesuai aja sih ya Mbak. Kalau yang values ini tadi ada yang betul. kayak
asal selesai, atau mungkin yang penting konsisten dan tetap produktif, atau yang lainnya. Nah, terus mungkin juga kita bikin goals yang realistis, atau mungkin kalau misalnya terlalu jauh gitu, jangka panjang, di breakdown kali ya Mbak, biar lebih mudah gitu. Ya betul. Aku tadi lupa kepikiran yang bilang untuk yang itu. Jadi bisa bikin goals jangka pendek terlebih dahulu sebelum melihat goals jangka panjangnya. Jadi di breakdown secara step by step gitu. Terus juga kita butuh self care, tapi jangan sampai keterusan dan jangan jadi alasan juga nih nanti gara-gara self care keterusan terus jadinya progres lagi. Oke, terus yang terakhir buat skala prioritas, atau mungkin kalau bisa bikin schedule gitu ya Mbak ya, schedule harian, atau mungkin ya bikin listnya, to-do list, hari ini mau ngapain aja. Nah, tapi untuk orang-orang yang kayaknya spontan banget nih Mbak gitu, kayak let it flow aja deh, biarin ngalir kayak air gitu. Nah, itu kayak gimana tuh Mbak cara-caranya mungkin? Kalau yang tipikal yang let it flow mungkin nggak perlu ini Kak. Mungkin karena aku juga tipikal yang dulu aku tuh tipikal yang spontan banget, kayak nggak pernah tuh ada yang namanya jadwal harian, jadwal mingguan tuh nggak pernah sama sekali gitu. Dan untuk membuat jadwal seperti itu tuh kayak butuh effort, karena untuk konsistennya ya, apalagi untuk konsistennya tuh butuh effort banget. Kalau tipikal yang let it flow mungkin bisa membuat kayak bukan agenda tapi ya lebih ke agenda, tapi bukan sifatnya yang lebih detail, tapi dia tahu oh di hari ini dia tugasnya apa, dia deadline-nya apa, dia mengenali tanggung jawabnya dalam waktu 1 minggu ini perlu menyelesaikan apa saja gitu. Dalam artian dia masih bisa fleksibel untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu kan ya. Tapi dia bisa sense dia menyadari bahwa aku di hari Rabu ini aku ada deadline sama Pak ini, aku perlu mengerjakan tugas yang A B C D E gitu, deadline-ku di situ. Terus dia mungkin dari situ bisa bikin breakdown planningnya, dia mau di hari kapan mulai mengerjakan tugasnya, atau dia mau menyediakan waktu di hari apa untuk mulai mulai menyelesaikan tugasnya itu lagi gitu kan ya. Mungkin bisa dari situ dulu, belajar dari situ dulu, kemudian nanti kalau sudah lebih tertata gitu pembuatan jadwalnya, mungkin dia bisa lebih detail lagi. Oh, mungkin di hari ini aku akan mengerjakan A, B, C, D, E untuk memenuhi tugasku yang ini, kayak gitu. Jadi mungkin tidak harus yang bersifat detail banget, tapi bisa setidaknya dia tahu, dia sadar bahwa dia masih ada tanggung jawab A, B, C, D, E. Kayak bikin sticky notes, di minggu ini dia perlu melakukan pekerjaan apa saja. Nanti kalau sudah, dia bisa checklist pekerjaan-pekerjaan yang sudah dia lakukan di situ. Dari situ dulu sepertinya. Mungkin berarti nggak detail kayak jam segini sampai segini tugas ngerjain apa, tapi lebih ke kayak goalnya apa, kayak tugas-tugas intinya yang harus dicapai itu apa gitu ya Mbak ya? Betul. Dari situ. Nah, ini ada yang nanya nih Mbak, prokrastinasi ini apakah selalu dialamin semua orang Kak? Kalau dibilang selalu semua orang, kalau dibilang selalu ya, karena selalu itu kan berarti semuanya yang ngelakuin ya. Lebih tepatnya sih tidak menutup kemungkinan banyak orang yang mengalami prokrastinasi. Cuma pada dasarnya kan balik lagi, prokrastinasi ini atau kayak tindakan penyelesaian masalah yang tidak berfokus pada masalah itu dulu, itu kan sebenarnya hal yang lumrah. Cuma hal yang maksudnya lumrah ini dalam artian semua orang bisa melakukannya kan. Kita punya sense, kita bisa menyadari seberapa jauh kapasitas kebutuhan kita, bukan kebutuhan, kemampuan kita untuk menyelesaikan tugas gitu. Ada beberapa orang yang merasa memerlukan waktu untuk menyelesaikan tugasnya tersebut gitu, sehingga dia memilih untuk menunda penyelesaian masalahnya gitu, menunda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun apakah itu berarti dia melakukan prokras? Kita perlu lihat lagi apakah itu berpola apa tidak gitu. Apakah itu selalu terjadi ketika dia merasa tertekan apa tidak gitu kan ya. Karena kita bisa melihat itu sebagai salah satu bentuk penyelesaian masalah, coping strategis ya istilahnya kalau di psikologi, strategi penyelesaian masalah, maka semua orang berpeluang untuk melakukan prokrastinasi.
Cuma apakah semua orang itu bermasalah dengan prokrastinasi itu belum tentu. Karena balik lagi prokrastinasi atau menunda pekerjaan atau menyelesaikan masalah dengan tidak berfokus pada masalah itu menjadi salah satu penyelesaian yang lumrah, tetapi kita perlu lihat apakah itu mengganggu aktivitas kita nggak, mengganggu keseharian kita nggak, gitu, mengganggu pikiran perasaan kita apa tidak. Jadi memang semua orang bisa melakukan prokrastinasi, cuma apakah itu menjadi bermasalah, kita perlu melihat lagi dampak apa yang dirasakan oleh individu tersebut gitu. Oke. Mbak, ya, aku mau nanya sih kayak seberapa efektif sih Mbak kalau misalnya kita membayangkan konsekuensi dari pilihan prokrastinasi yang kita ambil ini Mbak? Mungkin kan kita banyak excuse-nya kayak dari, atau misalnya dari irrational belief-nya kita gitu kan, kayak misalnya kan nanti aja deh atau gimana. Nah itu kan mungkin kita perlu nggak sih kayak membayangkan konsekuensi negatifnya kalau misalnya kita nggak jadi ngelakuin ini, atau misalnya kita prokrastinasi terus, kita kayak ngebayangin, oh misalnya ini aja deh Mbak, mungkin kalau misalnya wisuda gitu kan, nah kita nunda skripsi terus gitu, nah perlu nggak sih kita kayak membayangkan sesuatu yang mungkin sangat mengerikan sehingga akhirnya bikin kita jadi ini loh sadar gitu, atau mungkin kayak perlu sentilan apa gitu Mbak? Oh, jadi kayak memikirkan worst skenario gitu ya? Uh, Kalau efektif nggaknya itu tergantung orangnya sih ya. Ada orang yang merasa itu jadi salah satu cara yang efektif. Dalam artian, memang kita perlu melihat ketika kita melakukan sebuah perilaku secara sadar, apalagi ya, secara sadar, ketika kita melakukan sebuah perilaku yang secara sadar, kalau kita akan menunda gitu kan ya, kita perlu lihat plus minusnya dari melakukan ini tuh apa gitu. Plus minus dari kita melakukan prokrastinasi ini apa. Kalau minusnya, kalau lebih banyak minusnya daripada plusnya, mungkin kita pertimbangkan dulu untuk meninggalkan perilaku tersebut gitu kan ya. Kalau kita merasa prokrastinasi ini lebih banyak berdampak negatifnya nih, lebih buat aku cemas, terus pekerjaanku nggak kelar, terus IPK aku turun gitu kan, itu bisa memacu kita untuk gimana caranya untuk nggak mencapai apa sih kayak konsekuensi negatif tersebut gitu kan. Tapi kalau kita melakukan prokrastinasi terus kita yang dalam pikiran kita banyak yang positifnya, kita perlu tanya dulu apakah positif itu bisa kita tanggung. Karena ada beberapa orang yang dia melakukan prokrastinasi karena takut untuk sukses. Ada yang seperti itu. Karena dia merasa kalau dia sukses, dia sulit untuk menanggung kesuksesannya itu karena lebih banyak resiko yang lainnya. Jadi memang perlu banget untuk melihat plus minus konsekuensi atau konsekuensi dari perilaku tersebut secara positif negatif. Cuma kalau sampai perlu mikir yang kayak worst skenario banget, sampai nanti kalau aku prokras terus aku jadinya nggak wisudanya telat, terus nanti orang tua aku marah, terus nantinya ini, nantinya itu, bla 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 bla. Itu kan kita jadi mikirnya kayak jadi lebih mikirnya itu jadi tambah cemas gitu ya. Karena negatif konsekuensinya itu seolah-olah mengancam banget, dan itu lebih banyak motivasi eksternal gitu, bukan motivasi internal gitu. Jadi ketika kita mau menghentikan prokrastinasi atau kita supaya tidak terdistrak gangguan-gangguan yang lain gitu ya, daripada kita melihat konsekuensi eksternal yang akan kita dapat, kita coba kenali dulu nih konsekuensi atau motivasi intrinsik kita untuk memutuskan motivasi intrinsik kita tuh apa sih, motivasi internalnya apa gitu. Jadi lebih berfokus ke dirinya dulu nih daripada ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi gitu kan ya, malah nanti malah membuat kita jadi lebih cemas, lebih nggak fokus lagi dalam nugas gitu. Jadi lebih banyak nuansa negatifnya jadi dirinya sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa untuk melihat atau membayangkan konsekuensi negatif, tetapi jangan sampai itu menghambat kita atau membuat kita merasa tidak aman dan tidak nyaman karena konsekuensi negatifnya terlalu seram kayak gitu. Jadi kita coba diimbangi lagi dengan motivasi internalnya gitu. Internalnya.
Oke, siap Mbak. Nah, ini ada yang nanya nih, Kak. Kak mau tanya, bagaimana cara kita agar tidak mudah ke distract hal lain dan fokus ke tugas utama? Hmm, kalau gimana caranya kita perlu balik lagi ya. Ketika kita mulai eh, ketika kita mulai maksudnya kita mulai mengerjakan sesuatu, kita kan pasti punya motivasi gitu ya, motivasi apapun itu, bisa eksternal bisa internal. Em, Kalau buat aku pribadi, cobalah untuk mengingat dulu apa sih alasan kita melakukan sebuah tindakan itu gitu. Yang jadi kita berfokus pada motivasi internal kita untuk bertugas, untuk mengerjakan tugas tersebut gitu kan ya. Itu cukup mendorongku pribadi untuk supaya tidak terdistrak hal-hal yang lain gitu. Dalam artian kalau kita mulai mudah terdistrak sama hal yang lain gitu, kita perlu banget melihat kebutuhan apa yang pingin kita penuhi gitu. Apakah kita terdistraknya memang karena sudah bekerja secara uh, dari 5 jam di depan laptop secara terus menerus, kan kita akan mudah sekali terdistraksi kalau kayak gitu. Jadi kita kenali dulu kita terdistraksinya karena apa? Apakah memang karena kelelahan? Kalau karena kelelahan, kita bisa coba istirahat terlebih dahulu 5-10 menit, refreshing, menghirup udara segar, baru kembali lagi pada tugas gitu. Kalau kita terdistraksinya karena dalam pikiran kita tuh kayak lonca-lonca gitu loh yang perlu kita kerjakan, A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan kita bingung banget deadline-nya seperti apa. Coba dituangin dulu pikiran-pikiran itu. Maksudnya divisualisasikan apa saja yang perlu kita lakukan gitu. Ketika maksudnya visualisasian atau kita menuliskan agenda yang perlu kita kerjakan secara detail, bukan detail ya, secara terinci, maksudnya listnya A, B, C, D, E-nya ada, itu kita membuat kita jadi lebih bisa fokus gitu dengan tindakan yang kita lakukan gitu. Jadi bisa pertama kenali dulu motivasi intrinsik atau internalnya, kenapa kita perlu untuk fokus dalam tugas tersebut, goals apa yang mau kita capai, target waktunya berapa lama. Yang kedua, kenali kebutuhan apa yang membuat kita jadi mudah terdistraksi, apakah memang lelah atau memang butuh waktu istirahat atau seperti apa. Yang ketiga, kalau memang pikirannya ada banyak dan kita bingung untuk mengerjakan yang mana terlebih dahulu, jadi kita cenderung kurang fokus, kita ini ada yang nanya nih, divisualisasikan maksudnya gimana Kak? Divisualisasikan itu bisa kita tuangkan pikiran-pikiran kita dalam bentuk yang mudah kita baca, dalam artinya mungkin saja dengan ditulis atau dibikin maps gitu, atau dibikin kayak di list di sticky notes terus dipampang di depan laptop atau di meja kerja gitu, sehingga kita bisa melihat apa yang ada di pikiran kita gitu. Itu maksudnya lebih ke divisualisasikan tuh, lebih ke situ, lebih ditulis aja atau lebih dibuat mind maps gitu, supaya lebih mudah memacu kita untuk mengenali apa saja yang perlu kita lakukan di nextnya, seperti itu. Ya benar banget Mbak. Untuk orang-orang yang kayaknya overthinking atau banyak banget nih yang harus dikerjakan, tapi habis itu bingung mau ngerjain dari mana dulu ya gitu ya Mbak. Biasanya kan kayak gitu. Jadi mungkin caranya adalah dengan melis nih apa aja yang harus dikerjain mungkin dalam 1 minggu atau mungkin dalam 1 bulan. Jadi ada goals-nya, ada target waktunya gitu ya Mbak. Betul. Dan juga jangan lupa untuk self care juga loh ya gitu. Karena kadang kalau kita sudah mikir goals, jangan sampai kayak pikirannya itu saklek. Jadi kalau kita fokus sama kerja, ya udah kerja aja. Untuk yang lainnya nggak bisa kita belakangan dulu deh pikirnya, karena deadline-nya kita tuh banyak banget di minggu ini. Jangan sampai yang seperti itu. Jadi upayakan hidup balance antara pekerjaan, istirahat, kemudian hobi, sosial, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menurut kita penting gitu. Oke. Nah, mungkin ini sekalian jadi pertanyaan penutup kali ya, Mbak. Karena udah jam 8 juga, nggak kerasa udah 1 jam gitu kan, Mbak, kita ngobrol-ngobrol. Oh, iya. Betul. Ini seru banget sih, banyak banget yang dibahas tadi, dari pengertian prokrastinasi ini apa, terus batasannya antara yang prokrastinasi sama enggak, atau kayak cuma males aja gitu ya, Mbak.
Terus kita tadi juga udah ngobrolin penyebabnya itu banyak banget. Terus juga gimana cara-caranya, apa aja yang perlu kita lakukan untuk memutus rantai prokrastinasi ini. Nah mungkin dari Kak Ratih nih, ada ini nggak closing statement atau pesan untuk teman-teman yang ada di sini terkait topik kita hari ini, prokrastinasi. Closing statement ya. Bingung juga ya kalau ditanya closing statement perlu kayak gimana. Cuma memang ini sih, kita perlu untuk berubah dari yang selama ini mungkin dirasa progres dan menjadi lebih tertata, itu menjadi hidup lebih tertata itu pasti butuh effort yang besar banget. Sehingga berikan apresiasi pada diri yang sudah berusaha untuk mengerjakan tugas secara tepat waktu dan berfokus pada well-being diri sendiri, kesejahteraan diri gitu ya. Untuk berubah itu butuh proses, sehingga jangan kaget jika di tengah-tengah jalan mungkin teman-teman merasa kok kayaknya mulai progres lagi nih aku hari ini gitu, atau mulai down lagi nih aku kayak gini, aku kok kayak lebih nunda-nunda, kemarin aku sudah berhasil. Jadi kalau teman-teman sudah mulai merasa seperti itu, coba diingat lagi bahwa teman-teman sudah sedang berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga apresiasi diri dan berfokuslah pada action plan next-nya, gimana caranya menjadi lebih baik lagi. Jadi diterima kondisinya, jangan sampai terlalu di judgment-nya negatif, dan kita bisa fokus pada next-nya kita bakalan ngelakuin apa supaya kalau prokrastinasi ini muncul, tanda-tandanya muncul, kita bisa lebih enjoy, bisa lebih tenang merespon prokrastinasi tersebut gitu. Semangat untuk kaum prokrastinasi, karena aku juga sama terkadang. Ya udahlah ya, kadang. Kayaknya iya bener Mbak. Ini kayaknya hampir semua orang mengalami ini dan kayaknya susah banget lepas dari prokrastinasi ini ya Mbak. Karena kayak lingkaran setan berhenti-berhenti itu prokrastinasi. Cuma gimana kita meresponnya lagi sih gitu. Gimana kita bisa merespon terhadap sumber kecemasan kita bisa merespon terhadap perilaku kita bisa merespon terhadap emosi kita, itu yang lebih penting dibandingkan tindakan kita gitu. Jangan sampai itu membuat kita merasa tambah buruk gitu ya sama yang sudah kita lakukan selama ini gitu. Oke, terus aku tadi mau nanggepin kayak benar banget sih Mbak, harus diterima dulu nih kalau misalnya kita lagi prokrastinasi. Oh oke, berarti emang kita lagi prokrastinasi dan itu kita harus akui dulu kali ya Mbak. Buat merubah itu kan kita harus butuh pengakuan dari dalam diri dan nggak denial gitu ya Mbak. Kalau misalnya kita prokrastinasi dan baru habis itu kita cari tahu akarnya ini di mana gitu kan, sumbernya ini dari mana, baru kita mulai mungkin kita cari cara lain yang bisa lebih efektif buat mengatasi hal itu gitu ya Mbak. Betul, setuju, retweet sama Kak Olga, setuju. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Kak Rati udah menemani bincang-bincang malam hari ini terkait prokrastinasi. Ini seru banget topiknya. Thank you juga Kak Olga sudah menemani dari awal. Thank you banget. Sukses selalu dan sehat selalu. Thank you, sahabat berproses semuanya. Sampai jumpa. Thank you juga yang sudah hadir malam ini. Bye-bye. Bye, Kak. Bye. Okay.